Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kembali tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dalam bab 9-nya, yaitu Manajemen Kurikulum, dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di dalam bab 9 ini terdapat 8 pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Keempat, komponen kurikulum. Kelima, perencanaan kurikulum. Keenam, model implementasi kurikulum. Ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang kedelapan, evaluasi kurikulum. Baiklah, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 3, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 419, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merelasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 39, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangnya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. E. Efisiensi. Selanjutnya, menurut Rusman tahun 2011 halaman 4, prinsip kurikulum yaitu A. Produktivitas. B. Demokratisasi. C. Kooperatif. D. Efektivitas dan efisiensi. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum adalah: yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat ada komponen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 100, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Ada tujuan, lalu isi, metode atau strategi, kemudian evaluasi. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima ada perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Menurut Hamalik tahun 2007 halaman 152, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Yang kedua ada perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 22, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum.
Yang pertama, sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Yang ketiga ada landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 25, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan yang keenam ada model implementasi kurikulum. Miller dan Seller tahun 1985, halaman 249, menggolongkan model implementasi kurikulum jadi 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, The Concept Based Adoption Model atau CBAM. Yang kedua, Model Led What. Ketiga, Model TORI. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketujuh ada pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum itu sendiri ada yang pertama, skop, ruang lingkup, kedalaman, dan keluasaan. Kedua, sekuen sistematik atau urutan. Ketiga, cakupan wilayah, lokal, regional, nasional. Keempat, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral. Yang kelima, sifat isi, fakta, konsep, prinsip, generalisasi. Keenam, separated subject, mata pelajaran atau esensial. Yang ketujuh, organisasi bahan. Yang kedelapan, correlated, bidang studi. Yang kesembilan, integrated. Yang kesepuluh, integrasi aspek tertentu tematik, gender, lingkungan, life skill, kontekstual, kehidupan alam, pekerjaan. Yang ke-11 ada tak ada batas mata pelajaran. Baiklah, pokok pembahasan yang ke-8 atau terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, program pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. 5. Proses perbaikan kurikulum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya terdapat pengucapan salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.